Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rahul Denggasing dalam channel YouTube Jelajah Kepo Production yang senantiasa meliput hal-hal yang menarik menjadi tontonan yang luar biasa. Jadi kalau Anda kepo, kami lebih kepo. Oke, sahabat kepo, saat ini kita berada di depan Masjid Cheng Ho, Kabupaten Goa. Untuk penjelajahan kita hari ini, kita akan mewawancarai seorang petugas yang mirip-mirip polisi tapi bukan polisi. Lebih tepatnya tenaga sukarelawan yang senantiasa mengatur kelancaran pengendara di Bundaran Samata. Jadi, ayo kita sama-sama meliput. Oke sahabat kepo, kita sudah berada di lokasi di Bundaran Samata. Kayaknya orang yang kita maksud itu tidak berada di lokasi. Kita coba telepon seseorang yang mungkin tahu keberadaan beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Yudi. Saya lagi berada di lokasi Bundaran Samata ini, Bung Haji. Kebetulan saya berencana mewawancarai pengatur lalu lintas yang tenaga sukarela yang biasa berdiri di tengah jalanan. Siapa tahu kita tahu di mana saya bisa menghubungi beliau. Oh iya, saya tahu ini itu Pak Imam Hanafi. Sebentar saya telepon. Ya Pak Yudi. Tadi sudah ku telepon. Katanya sudah menuju ke sini Pak Yudi. Jadi ketemu di rumah aja ya. Oh langsung janjian di rumah Haji Awal. Oke siap. Di Koki. Saya langsung ke sana Bung Haji Awal. Pak, mau ke rumahnya Bung Haji Jamal di Marasa. Oh iya, ready ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepo, akhirnya kita bertemu dengan Pak Imam Hanafi setelah dibantu oleh Bung Haji Jamal de Marasa yang ternyata mengenal beliau ya. Selamat datang dulu Pak Imam Hanafi ya. Oke sahabat kepo, seperti yang kita ketahui bersama, bagi sahabat kepo yang sering melintas atau melewati Bundaran Samata, pasti tidak asing lagi dengan wajah beliau yang sering membantu mengatur kelancaran lalu lintas di daerah sana. Pak Nabi, bagaimana kabar saat ini? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi Pak Hanafi, saya sempat mampir di Bundaran Samata ingin melihat aktivitas Bapak di sana. Tapi ternyata Bapak tidak ada di lokasi. Apa gerangan Pak Hanafi? Lagi kemana tadi? Lagi ngantar ambulans Ambulans? ke rumah sakit. Oh ke rumah sakit. Oh gitu, pantasan. Jadi sahabat kepo, sebenarnya biasanya dari jam 6 pagi Pak Hanafi ya? Iya. Itu biasanya sudah berada di Bundaran Samata. Tapi karena tadi Pak Hanafi membantu mengantar, mengawal istilahnya Pak Hanafi ya, ambulans ke rumah sakit. Jadi Pak Hanafi tidak ada di lokasi ya. Kita tanya-tanya lagi selanjutnya buat Pak Hanafi. Pak Hanafi, kegiatan Bapak Hanafi sehari-hari itu apa sebenarnya selain dari mengatur lalu lintas di Bundaran Samata? Ya, cari makanan burung telur semut itu. Cari makanan burung telur semut. Itu untuk dikonsumsi peliharaannya Pak Hanafi atau di apa? Untuk apa? Langsung dijual. Oh dijual. Oh. Jadi sahabat kepo, aktivitas Bapak Hanafi ini selain membantu kelancaran lalu lintas Pak Hanafi ya, juga mencari itu ya tadi makanan burung untuk dijual kembali. Itu aja aktivitasnya. Berapa Pak? Kalau boleh tahu harganya yang di Harganya kalau dijual itu 250 per kilo. 250 per kilo. 250 per kilo. Dalam sehari berapa jam Bapak mencari makanan
burung itu? Biasa jam 1 udah pulang. Jam 1 sudah pulang, dapat berapa kilo? Kadang dapat 2 kilo, ya 1,5 kilo, nggak pasti. Oh gitu. Ya untuk menambah kebutuhan sehari-hari Pak Hanafi ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini Pak Hanafi, saya kan kalau orang awam melihat sepintas itu memang Bapak mirip polisi ya. Ini aktivitas seperti ini Bapak lakoni dari sejak kapan? Tahun 80-an mungkin itu di Jawa itu. Oh, 80. Oh, jadi Bapak asalnya dari Jawa. Ya, Merantau atau merantau ke sini? ya merantau ke sini. Tahun berapa merantau ke sini? Ke Sulawesi? Datang di sini langsung di Patalokan itu tahun 2010. 2010 langsung ikut membantu kelancaran lalu lintas atau ada aktivitas lainnya dulu? Ada pekerjaan lain dulu. Ada pekerjaan lain dulu? Ya. Cuma kerja bangunan dulu. Kerja bangunan ya? Kalau di jalanan dulu pertamanya itu cuma di kampung saja, nggak sampai Ya. di bundaran. Di kampung. Ya, begitu bundaran mau dibangun, jadikan bundaran dulu kan prinsip jembatan. Ya. Nah, bangun bundaran itu saya bantu-bantu keluar dulu. Hmm. Mulai dibangun bundaran itu. saya Oh, ajak. gitu ya. Jadi sudah lama memang Pak ya. Sudah terhitung belasan tahun sebenarnya Pak ya. Sudah mulai melakoni seperti ini. Bagaimana perasaan Bapak Ya, selama ini? perasaan sih ya biasa saja, senang gitu, ada kumpul-kumpul teman banyak. Oh gitu. Jadi selain senang ya sebenarnya Bapak mendapatkan amal juga sih karena membantu masyarakat yang lalu lalang supaya lancar Pak. Oh, gitu. Oke, Pak Imam. Kalau dari pribadi Bapak sendiri, istilah atau sebutan yang Bapak sebutkan buat diri Bapak ini apa sebenarnya? Awal istilahnya. Saya sendiri nggak bisa bilang saya ini gimana. Ya, mungkin bisa dibilang tenaga sukarelawan atau pembantu polisi atau teman polisi. Ya, sekarang lawan. Sukarelawan ya. Terus seragam seperti ini Bapak dapatkan beli sendiri atau bagaimana Pak? Ya, jadi petugas dari Polres Tabes, dari anggota Polda, dari Polres Goa. Oh begitu. Petugas. Oh jadi bajunya ini artinya Bapak sudah diakui sama pihak Polres Goa untuk melakoni aktivitas seperti ini Pak ya? Oh gitu. Karena dikasih kan bukan untuk disalahgunakan. Karena saya pakai begini bukannya ini dianggap saya polisi, tidak, cuma supaya mudah diingat gitu kan. Oh, Dan gitu. campur-campur sama yang lain-lainnya kayak Pak Oka, Ya. apa lainnya. Oh betul Pak, Ya. kan ada istilah yang dulunya ngetren di Jakarta, Pulau Jawa, Pak Oga. Sekarang kan sudah marak di Makassar, sudah beberapa tahun marak. Oh jadi itu, Bapak ingin memisahkan stigma bahwa Bapak ini bukan petugas liar ya, tapi betul-betul sudah diketahui sama pihak Polres Goa ya, istilahnya di. Meringankan bebannya petugas, Ya. membantu masyarakat. Gitu. Oh gitu. Oke, sahabat kepo, jadi memang niat dari Pak Imam ini hanya ingin membantu kelancaran lalu lintas di Bundaran Samata dan sebagainya. Jadi tadi Pak, waktu Bapak bilang lagi pergi mengawal ambulans, artinya Bapak ini tidak hanya berada di Bundaran Samata saja mengatur, tapi membantu juga pengawalan atau pengamanan di tempat lain. Iya. Begitu. Itu dipanggil atau Bapak datang sendiri, Pak Imam? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Karena ambulans kadang kalau ada informasi dari supir ambulansnya, saya juga ya bantu juga di mana beli, melintasnya di mana. Ada tidak kejadian Bapak orang kaget tiba-tiba Bapak datang di suatu acara atau mungkin pengawalan, "Wih, ini polisi atau bukan ini?" Ada tidak kejadian begitu, Pak? Beliau sudah tahu semua. Sudah ambulans kita. Oh, sudah tahu sebenarnya bahwa Bapak memang tugasnya membantu mengawal. Iya. Oh, begitu. Terus pengalaman yang tidak enak atau yang sempat Bapak alami pada saat mengatur lalu lintas itu apa, Pak? Banyak yang rewel, apa itu yang sosokan, itu banyak.
Dikirain saya itu mikirkan keuntungannya di jalan. Ya. Padahal sini tujuannya supaya ndak ada pihak korban atau orang yang kecelakaan apa gimana kan. Nah, supaya jalan itu nggak sampai terkangking, supaya lancar tuh gimana caranya kan. Tapi kan pasti orang yang ditahan pasti sempat ada yang marah-marah, Pak. Mungkin. Ada juga tuh. Ada juga. Lalu juga ada. Sempat mau di anu. Dalam pikirannya dianggap saya itu di jalanan mencari keuntungan. Oh, gitu. Pikirannya Keuntungan. Saya mau tanya Pak Imam, ini apakah ada gaji bulanan atau pendapatan bulanan yang Bapak dapatkan? nggak ada. Tidak ada sama sekali. Oh gitu. Jadi memang dari keikhlasan Bapak mengatur ya? Ya, kadang-kadang di jalan ya ada yang ngasih di luar kerja. Oh gitu. Tapi yang nggak ada. Kalau nggak ada ya biar satu hari sampai malu nggak ada. Oh jadi kalau kadang ada orang yang berbaik hati memberikan Bapak uang ya? Oh gitu. Tapi kalau tidak diberi juga tidak apa-apa Pak ya, tetap Bapak laksanakan. Oh. Asal dibantu. Kalau nggak dibantu nggak dihargai ya. Iya. Udah. Sama aja mengapa ya. Pak Napi, tadi kan Bapak bilang dulu tahun 80-an Bapak sudah melakoni hal seperti ini di Pulau Jawa. Apa yang menyebabkan atau melatar belakangi Bapak hijrah ke kota Makassar atau mungkin pada intinya di Kabupaten Goa khususnya? Intinya di Jawa ada masalah sama keluarga, gara-gara perebutan harta warisan itu. Nah, saya mengalah, menghindar, saya tunjukkan ke sini. Iya. Saya datang dari Jawa ke sini tanpa modal. Oh gitu Pak. Itu supaya tahu mereka. Perebutan harta Pak ya di antara keluarga Bapak, Ya. saudara Bapak. Bukan saudaranya ibu. Perebutan harta. Ya, intinya tante-tante itu. Jadi Bapak hijrah merantau ke Goa, Ya. menunjukkan bahwa Bapak tidak sama sekali mau merebut harta itu atau mungkin mau berpermasalahkan Pak ya? Bukannya masalah di situ. Cuma aku tunjukkan saja kalau saya itu hidup tanpa harta, tanpa modal bisa hidup. Gitu. Supaya tahu begitu saja. Ada keluarga di sini waktu Nggak, dulu merantau. nggak ada. Kenapa Bapak menjatuhkan pilihan di Goa sebagai tempat perantauan? Dulu ada yang manggil dia orang dari Jawa, dikasih gaji tapi gaji nggak dapat, satu hari cuma 25. 25 sehari. Itu aja. Susah Gaji. ya? Saya berhenti kerja di bangunan gaji 60.000. Ya. Nah, itu pun kalau satu minggu kerja habis gajian nggak pegang uang sama sekali. Iya sih. Bayar utang. Iya, Akhirnya karena saya berhenti dari telur semut, dari burung. Di situ saya bisa mencukupi kebutuhan. itu telur semut itu apa yang kecil-kecil itu? Iya, telur semut gumbe itu. Gumbe. Itu kalau digigit biasa juga Pak. Lumayan juga. Susah cari makanan itu Pak. Ya, Telur gumbe. dibilang bisa sih, ya bisa bagi yang tidak tahu caranya. Ya. Tapi kalau saya itu kan Jawa juga udah pekerjaannya di situ ya. Oh. Sudah nggak repot. Oh gitu. Oke, saya lagi mau tanyakan hal yang agak pribadi sedikit Pak ya, sensitif sedikit. Bapak Hanafi sudah berkeluarga? Sudah di Jawa juga, di sini juga pernah. Oh. Tapi di sini tuh intinya bukannya saya tuh cinta kan gimana kasih yang menolong. Kan ditinggal suaminya meninggal itu setengah mati gitu. Ya. Jadi bisa tolong ya, nggak baik juga cintanya pada saya. Kenapa itu Pak? Kenapa Akhirnya namanya? saya ditinggalkan begitu saja. Akhirnya gaul lagi sama Tunggu. lain. Bapak tadi bilang di Jawa sempat menikah, Ya, terus cerai pada saat Cerai. Bapak kesini. Ada anak? ada juga. 3. Artinya sudah besar-besar juga sekarang, Besar. Pak ya? Masih komunikasi? Sering juga. Sering ya? Tidak ada yang kesini? Dulu pernah lah yang nomor 2 lagi-lagi itu kerja di Maros, tapi sekarang nggak pulang. Bali. Ya. Nah, terus Bapak kesini merantau dapat jodoh lagi yang kedua kalinya. Luar biasa, 2 kali menikah Pak Imam. Kalah-kalah saya Pak Imam. Iya, jadi di sini menikah ketemu jodoh, istilahnya membantu. Tapi yang diajak nikah itu apa?
gadis tinting atau janda? Janda. Oh, janda. Anaknya tiga. Tapi orang bilang janda lebih bagus, Pak. Lebih pengalaman. Oh, ini janda anak 3. Oh, janda anak 3, sudah besar-besar semua juga. Nah, terus tiba-tiba Bapak ditinggalkan begitu saja padahal sudah menafkahi. Oh, ada permasalahan. Ya, Kenapa masalahnya dari beliau sendiri yang kelakuannya nggak benar. Oh, begitu. Cari lagi yang baru, Pak. Kan masih banyak itu gadis-gadis atau janda-janda di goa. Sisa. Yang benar itu yang Oh, gitu. Ya bisa saja Pak, Bapak sementara mengatur lalu lintas, tiba-tiba ada yang ingin ditolong, ya disitulah terjadi cinta pada pandangan pertama, Pak Nabi. kalau menolong orang itu hari-hari. Iya, oh, hari-hari. Ya antar sampai ke Bandung. Oh, sana gitu. juga. Tapi belum ada yang yang timbul cinta kembali, Pak ya. Nggak tahu. Oke, Pak Nabi. Untuk melihat liputan-liputan atau mungkin aktivitas Bapak Hanafi selama beraktivitas di Bundaran, kita saksikan tayangan, cuplikan tayangan beliau dulu. Oke. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Oke, sahabat Kepo, kita kembali lagi. Itu tadi kita sudah menyaksikan liputan tayangan-tayangan aktivitas Bapak Imam Hanafi dalam membantu mengatur lalu lintas di seputaran Samata. Mau malam, siang, hujan, tetap Pak Hanafi dengan aktivitasnya membantu kelancaran lalu lintas. Pak Raffi, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita segarkan dulu dahaga dengan sebotol air rapid, ya. Oke, sahabat Kepo, dengan air rapid kita bisa beraktivitas sepanjang hari dengan tetap fit. Silakan, Pak Hanafi. Oke, Pak Hanafi. Seragam yang Bapak gunakan mungkin mirip-mirip sebagai petugas kepolisian, ya. Apakah ada cita-cita dari kecil untuk menjadi seorang polisi, Pak Hanafi? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun sedikit terlintas. Tidak. Gitu. Jadi memakai seragam yang hanya untuk ini, ya, membantu, ya. Walaupun dikasih seperti ini, ya itu dari Polrestabes, Iya. Polres Goa istilahnya. Polda juga. Polda juga. Pernah diundang ke Polda Tidak, kalau ada cuma acara? dari rumahnya saja. Kadang di jalan gitu dikasih, Pak. Jadi belum pernah bertemu langsung dengan Pak Kapolres Goa atau Pak Kapolda langsung, belum pernah, ya? Belum pernah. Cuma anggota-anggotanya yang kebetulan lewat baru dikasih. Komunikasi dengan pihak kepolisian? Ya, biasa saja kalau berjalan. Sering ngumpul-ngumpul juga dia di Polres, di pos Polres juga. Oh, Bapak masih biasa sering ke sana? Oh, ngumpul-ngumpul, ya? Ngumpul di warung-warung kopi apa gitu. Ada tidak Bapak pernah makian dari pengendara yang lewat akibat Bapak memperlambat atau menahan laju kendaraannya? Ada juga yang salah terima anggapannya tuh gimana gitu dalam pikirannya kan orang lain-lain juga. Banyak juga. Banyak juga, ya. Bahkan pernah sampai sempat mau diparangi apa Oh begitu, sempat mau diparangi? itu. Oh, terus Seperti gak macam itu. Ya, saya ya. Oh ya. pasrah saja, Pak? Iya. Tidak melawan? Ya pernah melawan juga. Karena Begitu. tujuannya bukan tujuannya nggak benar, tujuannya untuk menyelamatkan orang. Mau dia apa kalau Kenapa tidak melapor ke polisi, Pak? Kalau sempat mau diparangi seperti itu? melapor yang tidak ada apa masalah begitu. Yang penting saya nggak diterai, nggak Oh, saya gitu. udah. Jadi cuma mungkin gertakan aja, Pak, ya? Ya itulah emosi seseorang, Pak, di jalanan memang kadang mempengaruhi orang untuk berbuat hal-hal nekat seperti itu. Kadang orang kan kayak sifatnya iri hati, tapi dia tidak bisa jalani juga. Ya, Anggap saya di jalanan tuh enak, terus gimana dapat keuntungan habis ratusan kan gitu. padahal kadang Bapak mengeluarkan uang sendiri, ya, untuk beli minum, beli rokok. Kalau ngawal ambulan dalam satu hari sampai 3 kali 4 kali nggak cukup kalau bensin 2 liter 3 liter. Tidak ada keluarga mungkin yang kita kawal memberikan Bapak, mungkin Nggak ada. tidak ada, ya? Apalagi kalau dari rumah sakit kayak pikan, lapan lagi itu nggak ada. Karena mungkin mereka pikir dekat, ya.
bukan dekatnya gitu. Memang tidak ada imbalan. Dari bahannya ya, memang Bapak dengan sukarela Apalagi saja kalau ya. pasien yang sakit tidak ada keluarganya, siapa yang mau kasih? Oh iya, betul. Jadi Bapak mengawal pasien yang contoh mungkin kecelakaan, saya keluarganya belum ada. Nah, Bapak ndak ingin menunggu karena kan untuk apa juga menunggu? Bapak niatnya memang cuma mengawal ya. Oh gitu. Sampai umur berapa Bapak Imam Hanafi kira-kira mau melakoni aktivitas seperti ini, Pak? Ya, kemungkinan sampai akhir hayat. Tidak sesuai Karena ini ya. ini bukanlah pekerjaan, karena ini adalah hiburan saja. Gitu. Kesenangan lah. Senangan, Pak ya. Bukan bukan. Oke, sahabat Kipo, itu tadi kalimat yang terbersit dari Pak Imam bahwa dia akan melakoni aktivitas seperti ini selagi kedua kakinya masih kuat untuk menopang tubuh, Pak. Istilahnya, Pak ya. Membantu orang-orang yang lewat. Luar biasa, Pak. Satu pertanyaan terakhir, Pak Imam. Harapan Bapak ke depan buat pengendara yang lewat di jalanan itu apa, Pak? Harapannya ya supaya dimengerti, dihargai, dipatuhi begitu kan. Iya, didengarkan apa aba-aba Bapak kalau misalnya oke, boleh maju-maju, kalau misalnya berhenti walaupun Bapak sebenarnya bukan petugas kepolisian tapi dimengerti bahwa Bapak untuk membantu saja ya. Karena dibilang kalau nggak mematuhi aturan akhirnya timbulnya kecelakaan merugikan dirinya sendiri. Betul. Kalau saya nggak ngatur sih nggak apa-apa, saya ngatur juga nggak. Untung nggak ngatur ya nggak rugi. Jadi Ada mungkin harapan Bapak buat pemerintah Kabupaten Goa tempat Bapak melakukan aktivitas? Dari harapan dari pemerintah mungkin semacam bantuan atau apa? itu terserah dari pemerintahnya saja. Saya tidak pernah memikirkan yang terlalu Gitu. begitu jauh. Ya. Biar saya di Jawa pun nggak pernah saya mikirkan bantuan di negara apa uang BBM, saya nggak pernah saya. Siapa tahu dengan perdagangan ini Pak Nabi, besok-besok Bapak diangkat sebagai tenaga honorer pengamanan, bisa saja Pak. Di lingkup yang mungkin masuk dengan ranah Bapak ya. Amin. Kalau memang dibutuhkan ya siap. Siap Pak ya. Oke. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita Pak Imam ya. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali Bapak Imam Hanafi untuk berbincang-bincang kembali tentang hal-hal apa yang Bapak alami pada saat melakukan aktivitas nanti ya. Oke sahabat Kepo, tidak terasa mungkin hampir sekitar 30 menit kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Imam Hanafi dan banyak hal-hal yang menarik yang dapat kita ambil Pak Imam Hanafi, banyak kita petik pelajaran hidup sebagai pengalaman kita menuju ke depannya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Imam Hanafi. Teruskan membantu para pengendara di daerah Samata dan membantu pengawalan. Semoga amalnya Bapak ya dengan membantu orang-orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya nantinya ya. Oke. Sahabat Kepo, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa senantiasa like, share, and subscribe channel-channel dari Jelajah Kepo Production, dan kita akan senantiasa menghadirkan liputan-liputan yang unik dan menarik yang ada di Sulawesi Selatan. Salam Makassar, tidak kasar.